Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penerapan greedy algorithm dalam pemecahan nominal gaji karyawan berdasarkan pecahan uang rupiah. Nah, di sini yang beranggotakan itu saya sendiri Dara Afilia Rijani, lalu ada Naufal Rafiq Aprian, ada Ramanusa Bakti, ada Dava Alfauzi, dan yang terakhir itu ada Ridwan Wasamsi. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa daftar isi yang akan kami bahas di slide-slide berikutnya. Di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. Lalu di pembahasan itu ada algoritma greedy, ada prinsip dasar, sama ada ciri-ciri algoritma greedy, ada studi kasus, ada flowchart, ada kode program, hasil aplikasi kode program ke data gaji karyawan. Lalu yang di penutup itu ada kesimpulan dan saran pengembangan. Nah, mungkin next slide. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, latar belakang. Latar belakang. Pembayaran gaji secara tunai masih menjadi praktik umum di berbagai perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Dalam proses pembayaran gaji tunai, perusahaan perlu menyiapkan pecahan uang dalam jumlah yang tepat agar pembayaran bisa dilakukan dengan efisien dan praktis. Namun, seringkali muncul masalah dalam menentukan kombinasi pecahan uang yang optimal agar jumlah lembar uang yang digunakan seminimal mungkin. Algoritma Greedy menawarkan solusi praktis untuk masalah ini dengan cara memilih pecahan terbesar terlebih dahulu. Setelah itu diproses pemecahan nominal gaji menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, mungkin slide selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Baik, saya Navara Priaprian. Saya akan menjelaskan tiga bagian, yaitu pertama adalah rumusan masalah, kedua adalah tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian yang berhubungan dengan penggunaan algoritma greedy untuk menyelesaikan masalah pembayaran gaji karyawan. Mari kita mulai dengan rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini kami mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang menjadi fokus kami. Pertama adalah bagaimana menerapkan algoritma greedy untuk memecah nominal gaji karyawan menjadi pecahan uang rupiah. Permasalahan ini muncul karena dalam praktek pemberian gaji, terutama untuk pembayaran tunai, perusahaan perlu mengoptimalkan penggunaan demonisasi untuk uang kertas maupun koin yang tersedia. Kemudian yang kedua, apakah algoritma greedy menghasilkan jumlah lembar uang yang paling sedikit? Ini adalah pertanyaan penting karena kita perlu membuktikan bahwa algoritma greedy benar-benar memberikan hasil yang paling baik. Nah, terutama uang rupiah dengan berbagai jenisnya. Nah, yang ketiga, bagaimana hasil implementasinya pada berbagai kasus nominal gaji. Nah, beragam nominal gaji yang berbeda-beda memerlukan pengujian yang untuk memastikan algoritmanya dapat bekerja dengan baik. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami menetapkan tujuan penelitian kami seperti sebagai berikut. Jadi, sini eh, tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis dan menerapkan algoritma greedy dalam pemecahan nominal gaji karyawan. Kami melakukan kajian tentang bagaimana algoritma ini bekerja dalam uang rupiah. Nah, tujuan yang kedua adalah menentukan kombinasi pecahan rupiah yang optimal untuk pembayaran gaji tunai. Hal ini sangat penting untuk efisiensi operasional perusahaan dalam menyiapkan dana gaji dalam bentuk tunai. Nah, tujuan ketiga adalah menguji seberapa baik nih algoritma greedy pada beberapa kasus pembayaran gaji dengan nominal yang berbeda-beda. Pengujian ini akan memberikan gambaran lengkap tentang kinerja algoritma dalam berbagai jenis di situasi nyata tuh di real world. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Penelitian ini berguna dalam berbagai hal. Manfaat praktis yang pertama adalah memberikan solusi praktis dan mudah dalam proses pengelolaan pembayaran gaji tunai. Dengan penerapan algoritma greedy, perusahaan dapat menggunakan jenis uang dengan lebih baik dan mengurangi gitu kerumitan dalam menyiapkan dana gaji. Nah, manfaat kedua adalah menjadi referensi bagi perusahaan atau instansi yang melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar. Hasil penelitian ini dapat digunakan dan diterapkan dalam berbagai jenis situasi pembayaran tunai yang memerlukan cara terbaik dalam
penggunaan uangnya. Nah, manfaat yang ketiga adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan algoritma greedy dalam masalah sehari-hari. Hal ini akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang algoritma dan mencari solusi terbaik, serta memberikan wawasan baru tentang penggunaannya secara nyata dalam teori-teori dalam ilmu komputer. Nah, demikian penjelasan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dalam studi kami, yaitu tentang penerapan algoritma greedy untuk mengatur pembayaran. Nah, untuk penjelasan berikutnya saya serahkan balik ke teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya bakal dilanjutkan ke pembahasan. Di sini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, algoritma greedy. Yang kedua, ciri-ciri algoritma greedy. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, flowchart. Yang kelima, kode program. Dan yang terakhir adalah hasil aplikasi kode program ke data gaji karyawan. Nah, yang pertama adalah algoritma greedy. Algoritma greedy atau rakus adalah metode penyelesaian masalah yang melakukan pemilihan secara lokal terbaik di setiap langkah dengan harapan mencapai solusi global yang optimal. Meskipun pendekatan ini bersifat miopik atau hanya mempertimbangkan kondisi saat ini tanpa melihat konsekuensi jangka panjang, algoritma greedy sering memberikan hasil yang efisien dan cukup baik untuk berbagai permasalahannya. Nah, ciri-ciri algoritma greedy. Greedy choice property. Pemilihan terbaik secara lokal akan mengarah pada solusi terbaik secara keseluruhan. Yang kedua, optical substructure. Solusi akhir dapat dibentuk dari solusi submasalah. Selanjutnya, tanpa backtracking. Pemilihan sekali pilihan dibuat, tidak akan diubah kembali. Nah, yang terakhir adalah mengandalkan informasi lokal. Keputusan diambil berdasarkan kondisi saat itu, tanpa mempertimbangkan langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya ke studi kasus. Penerapan algoritma greedy dalam pembagian gaji tunai membantu perusahaan meminimalkan jumlah lembar uang yang digunakan dengan cara memilih pecahan terbesar terlebih dahulu, hingga nominal gaji tercapai. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses pembayaran dan mengurangi risiko kesalahan dalam penyiapan uang tunai, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, pembayaran gaji algoritma ini juga sangat efektif digunakan pada sistem kasir retail untuk menentukan jumlah kembalian dengan cepat dan tepat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, algoritma greedy memberikan solusi efisien dan praktis dalam berbagai situasi yang membutuhkan transaksi tunai. Nah, selanjutnya, bagian flowchart akan dijelaskan oleh Saudara Rama. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai flowchart algoritma greedy untuk pembagian uang gaji. Di sini terlihat flowchartnya, di mana pertama-tama kita mulai, kemudian ada input gaji. Nah, kemudian ada iterasi tiap pecahan. Nah, pecahan yang digunakan merupakan pecahan mata uang rupiah seperti 100.000, 50.000, 20.000 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada variabel jumlah yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah dari pecahan tersebut. Nah, variabel jumlah ini didapat dari gaji tadi yang dimasukkan dibagi uang. Tapi jika hasilnya desimal, dia akan dibulatkan ke bawah karena ini menggunakan double slash. Uang ini merupakan hasil iterasi dari masing-masing pecahan tadi. Nah, lanjut, jika jumlah lebih dari 0, maka dia akan ke kanan melakukan proses selanjutnya. Jika jumlah tidak lebih dari 0, maka dia akan ke iterasi berikutnya. Misal, di iterasi 100.000, ternyata jumlahnya lebih dari 0. Dia akan melakukan proses selanjutnya sampai ke iterasi lagi. Nah, 100.000 kan tadi sudah teriterasi, maka masuk ke iterasi berikutnya yaitu 50.000. Nah, ternyata ketika 50.000 jumlahnya itu tidak lebih dari 0, maka dia langsung ke iterasi berikutnya, di mana iterasi berikutnya adalah pecahan 20.000 dan begitu seterusnya. Lanjut, jika jumlah lebih dari 0, maka masuk ke proses berikutnya, yaitu simpan jumlah ke dictionary hasil. Jadi ada variabel hasil yang bertipe dictionary, di mana isinya yaitu mata uang dan jumlahnya atau pecahan dan jumlahnya. Lanjut, nah di sini kita melakukan update gaji. Update
gaji dilakukan agar gaji tadi yang pertama diinput berkurang karena sudah diiterasi dan sudah dibagi ke beberapa mata uang. Tadi kan misalnya 100.000, berapa lembar, otomatis gajinya berkurang. Nah, lanjut ke bagian iterasi, apakah masih ada iterasi? Misal, kalau iterasi kita masih ada pada pecahan 10.000. Nah, artinya kan masih ada iterasi untuk 5.000, 2.000, 1.000. Nah, ketika kita udah mencapai 100 rupiah, itu kan sudah tidak ada pecahan berikutnya. Maka akan langsung melakukan output hasil. Nah, kemudian selesai. Nah, ini untuk kode programnya. Kode ini menerapkan algoritma greedy untuk membagi nominal gaji menjadi pecahan uang terbesar terlebih dahulu. Dengan cara ini, program menghitung berapa lembar setiap pecahan yang dibutuhkan agar totalnya sama dengan nominal gaji, sekaligus meminimalkan jumlah lembar uang yang digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada bagian ini. Nah, ini ada kode programnya. Nah, di sini ada list pecahan yang akan diiterasi. Kemudian ada variabel hasil yang bertipe dictionary. Kemudian di sini ada iterasi di mana pecahan ini dijadikan variabel uang. Nah, di sini ada jumlah, yaitu tadi jumlah dari masing-masing pecahannya. Kemudian jika jumlahnya 0, maka si hasil key-nya dari mata uang tadi, kemudian isinya berapa jumlah dari mata uang tersebut. Kemudian kita update gaji. Nah, di sini contoh outputnya, yaitu 100.000 ada 63 lembar, 20.000 ada 1 lembar, 10.000 ada 1 lembar, 2.000 1 lembar, dan 500 rupiah 1 lembar. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa bedah. Misal di sini untuk penanda ya uang, kemudian jumlah, kemudian di sini misal untuk lihat gajinya, hasil update gajinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, misal kita ada pada iterasi pertama, yaitu 100.000. 100.000 ini ada berapa lembar? Nah, gaji itu kan ini 6.332.500 rupiah dibagi 100.000. Nah, kurang lebih hasilnya 63. Mungkin ini 63 koma, karena menggunakan double slash maka dibulatkan ke bawah. Nah, ini untuk jumlah. Nah, kemudian gajinya hasil dari modulo itu kan merupakan sisa bagi ya. 6.332.500 modulo 100.000 hasilnya kan segini ya, karena ini sudah masuk ke pecahan puluhan ribu, 32.500. Nah, lanjut ke iterasi berikutnya, 50.000. Karena 50.000 jumlahnya tidak lebih dari 0, maka dia langsung melangkah ke iterasi berikutnya, yaitu 20.000. Nah, 20.000 itu ternyata jumlahnya lebih dari 1. Nah, ini 20.000 jika kita bagi dengan uang tadi di modulo 32.000 kan masih di atas 20.000. Jika kita modulo dengan 20.000 itu hasilnya 12.500. Kemudian lanjut dan seterusnya. Nah, ini kode untuk masing-masing karyawan, satu karyawan. Nah, untuk banyak karyawan kita bisa menggabungkannya dengan iterasi seperti ini. Misalnya kita sudah menyiapkan gaji semua karyawan, tinggal kita iterasi dan masukkan dari masing-masing gajinya. Didapat output seperti ini. Misalnya untuk karyawan pertama, di mana 100.000 ada 64, kemudian 50.000 ada 1 lembar, 20.000 ada 2 lembar, 5.000 ada 1 lembar, 2.000 ada 1 lembar, dan 100 rupiah ada 1 lembar. Baik, di sini saya akan lanjutkan terkait hasil aplikasi kode program ke data gaji. Di sini menampilkan hasil berupa visualisasi dari penerapan algoritma greedy dalam pembagian gaji secara tunai. Nah, tabel ini menunjukkan penerapan algoritma greedy dalam pembagian gaji secara tunai dengan memilih pecahan uang terbesar terlebih dahulu. Data tersebut mencerminkan jumlah lembar setiap pecahan yang digunakan untuk membayar
total gaji sebesar 50 juta kepada seluruh karyawan. Nah, dengan strategi ini, total lembar uang yang diperlukan hanya 533 lembar, yang berarti pembayaran menjadi lebih efisien dan cepat. Nah, pendekatan ini juga mengurangi risiko kesalahan dalam persiapan uang tunai karena jumlah lembar yang harus dihitung lebih sedikit dan terstruktur. Nah, bisa dilihat juga nih beberapa lembar hasil pecahannya. Di sini ada pecahan uang 100.000, yaitu diperlukan 496 lembar, dan 50.000, 20.000, dan seterusnya sampai pecahan terkecil yaitu Rp100. Dan selanjutnya di sini penutup. Nah, berdasarkan hasil penerapan tersebut, kesimpulannya, ini berdasarkan pembahasan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy mampu memberikan solusi yang optimal dalam memecah nominal gaji karyawan ke dalam pecahan uang rupiah dan dengan jumlah lembar atau keping seminimal mungkin. Pendekatan ini terbukti efisien dan sesuai diterapkan dalam sistem penggajian tunai, khususnya bagi perusahaan yang masih menggunakan metode pembayaran non-digital. Nah, keunggulan ini dari algoritma ini terletak pada prinsip pemilihan terbaik di setiap langkahnya, yaitu dengan selalu memilih pecahan uang terbesar terlebih dahulu. Nah, dalam kasus pecahan rupiah sendiri, strategi ini selalu memberikan hasil yang optimal karena urutan dan struktur pecahan uang mata uang Indonesia sendiri tersusun secara konsisten dari yang nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Nah, dalam kelipatan tertentu. Sehingga metode greedy ini dapat bekerja dengan baik. Selain efisien dalam perhitungan, algoritma greedy ini juga mudah diimplementasikan dalam skala sistem yang sederhana, sehingga cocok untuk kebutuhan praktis di dunia kerja. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Setelah memberikan saya waktu untuk menjelaskan saran pengembangan, di sini untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian ini dapat diperluas pada studi kasus yang lebih kompleks seperti simulasi transaksi pada mesin kasir atau sistem penarikan tunai ATM yang melibatkan batasan stok pecahan uang. Selain itu, disarankan agar implementasi program ini dilengkapi dengan antarmuka pengguna GUI guna meningkatkan kemudahan pengguna oleh pihak non-teknis seperti staf keuangan. Penambahan fitur pembatasan jumlah pecahan yang tersedia juga akan memberikan keadaan yang lebih realistis terhadap kondisi nyata di perusahaan. Selain itu, membandingkan antara algoritma greedy dengan pendekatan lainnya seperti dynamic programming dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kelebihan dan keterbatasan algoritma greedy dan dalam menyelesaikan permasalahan pemecahan uang tunai. Nah, oke. Mungkin sekian pemaparan tentang ini dari kelompok 6. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.